warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Nur Halifa dari kelas M256 dengan NIM 250407501070 dari kelompok 6 Senon. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar. Adapun judul praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Adapun dua tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 4 buah gelas plastik, kapas secukupnya, 2 buah plastik hitam beserta label nama sebanyak 4 lembar. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 20 buah biji kacang hijau beserta air secukupnya. Adapun langkah kerja pada praktikum pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu dengan merendam 20 biji kacang hijau ke dalam air selama 24 jam. Yang ketiga, siapkan 4 gelas plastik dan berilah label nama yang bertuliskan nomor urut 1 sampai 4. Yang keempat, isi keempat gelas tersebut dengan kapas secukupnya. Yang kelima, berilah air pada masing-masing gelas tersebut secukupnya. Yang keenam yaitu masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan letakkan gelas tersebut di tempat yang terang. Masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua dan letakkan gelas tersebut di tempat yang gelap. Yang kedelapan, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas ketiga, kemudian bungkus dengan plastik hitam lalu letakkan di tempat yang gelap. Yang kesembilan, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas keempat, kemudian bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam lalu letakkan gelas tersebut di tempat yang terang. Yang ke-10, amati dan catat perubahan apa saja yang terjadi, di antaranya panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Yang ke-11, setelah itu jawablah pertanyaan penuntun di bawah ini berdasarkan hasil pengamatan Anda. Kesimpulan dari video praktikum ini menunjukkan bahwa pertumbuhan merupakan proses yang bersifat kuantitatif, yaitu adanya penambahan ukuran, volume, serta jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Pada percobaan ini terlihat bahwa tanaman mengalami pertambahan ukuran pada bagian akar, batang, dan daun.
Sementara itu, perkembangan merupakan proses yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga lebih kompleks serta tidak dapat diukur hanya dengan ukuran, melainkan berdasarkan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah cahaya. Tanaman yang ditempatkan di area yang terang memiliki daun berwarna hijau, batang kuat, dan tampak sehat karena memperoleh cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan klorofil. Sebaliknya, tanaman yang berada di tempat gelap tidak mendapatkan cahaya yang cukup sehingga tidak dapat berfotosintesis secara optimal dan tidak mampu menghasilkan klorofil yang menyebabkan daun berwarna kuning dan batang menjadi lemah. Penggunaan plastik hitam juga menghalangi masuknya cahaya sehingga meskipun berada di tempat terang, tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Akibatnya, daun tampak pucat dan batang cenderung lemah. Selain itu, faktor hormon auksin juga memengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada kondisi gelap, hormon auksin tidak terurai oleh cahaya matahari sehingga terus merangsang pemanjangan sel menyebabkan batang tumbuh lebih cepat dan lebih panjang. Sebaliknya, pada kondisi terang, auksin terurai sehingga pertumbuhan batang berlangsung lebih lambat. Hal ini menyebabkan tanaman di tempat gelap memiliki batang lebih panjang dibandingkan tanaman di tempat terang. Kondisi ini disebut etiolasi, yaitu pertumbuhan tanaman di tempat gelap ditandai dengan batang panjang namun lemah serta daun berwarna pucat. Sementara itu, tanaman di tempat terang memiliki batang yang lebih pendek tetapi kokoh serta daun hijau yang menandakan kondisi tanaman yang sehat karena proses fotosintesis berlangsung dengan baik. Demikian kesimpulan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.